Ruth, Kak Widya, dan pastinya Kak Riki. Yes. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, terlebih dahulu kita mau berdoa. Kita mau awali dengan lagu Ibu Jari dan Telunjuk. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita ulang sekali lagi ya Kak ya. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Oke adik-adik, sebelum kita mulai berdoa, terlebih dahulu adik-adik duduk yang manis, yang tenang, lipat tangannya, tutup matanya. Mari Kak Ruth bantu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini Tuhan kami dapat bersama-sama beribadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir. Ampuni kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Suci dan kuduskan seluruh kehidupan kami. Berkati ibadah kami ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ayo Kak, kita mau yel-yel dulu. Oke, ya. Disciple Kid. Yes, I am. Kita ulang sekali lagi Kak, Oke. biar semangat ya Yes. Kak ya. Disciple Kid. Yes, I am. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kalau pagi-pagi biasanya kita selalu melihat Matahari dari timur ke barat Ke ya barat, Kak? iya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia, kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya,
Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini sama harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Kak, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, Kak. Ya, terlebih dahulu kita mau menyanyikan satu lagu yaitu Kasih. Pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih Pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini Saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. kasih pasti memaafkan. Kasih pasti memaafkan. Kasih Pasti murah hati. pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.
Shalom adik-adik, jumpa lagi kita. Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman, Kakak Widya mau bertanya dulu, gimana kabarnya hari ini? Semua baik-baik saja ya, sehat semuanya, tetap semangat, jangan lupa tetap berdoa. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, kakak sebelum cerita, ya adik-adik yang masih lari-lari, ayo duduk yang tenang. Yang belum mengambil Alkitabnya, yuk diambil dulu Alkitabnya, supaya kita bisa membaca Alkitab bersama-sama. Kakak tungguin dulu ya. Ya, oke, semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Semuanya duduk dengan tenang, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kakak Widya pimpin, semuanya berdoa di dalam hati ya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa mengerti, mampukan kami untuk kami bisa memahami. Berikan kami pemahaman akan firman yang akan disampaikan. Berkati Kakak Widya juga yang akan menyampaikan, kiranya hikmat daripada Allah itu yang akan memenuhi. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Kak Ida minggu lalu berfirman tentang 5 roti dan 2 ikan. Minggu lalu adik-adik diajarin untuk selalu berdoa dan selalu bersyukur. Ya, masih ingat ya semuanya. Kakak-kakak yang kelas besar, jangan lupa ditulis ya firmannya. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar tentang kelemah lembutan. Oke, berarti kita siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, Kakak Widya mengajak adik-adik membaca di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Adik-adik juga ikut membaca Alkitab ya di rumah. Tadi sudah diambil ya Alkitabnya. Sekarang kita baca bersama-sama. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 22. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, ayat yang kakak mau tekankan di sini ada di ayat 21b. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, adik-adik, ya tema pada hari ini adalah tentang kelemah lembutan. Siapa yang pernah mendengar kata lemah lembut? Nah, adik-adik sudah pernah dengar kan kata lemah lembut? Nah, mungkin dulu Bu Guru di sekolah minggu mengajarkan kita harus berlaku lemah lembut gitu. Kita harus menjadi orang yang lemah lembut. Nah, buah-buah roh salah satunya juga adalah kelemah lembutan. Nah, tapi adik-adik yang di rumah mungkin saja ada yang belum tahu tentang apa sih arti dari kata lemah lembut. Nah, kakak akan menjelaskan. Nah, kata lemah lembut itu kalau dalam bahasa Jawanya, lemah itu adalah tanah. Tanah yang lembut artinya adalah tanah yang mudah untuk dibentuk, ya. Hati kita itu seperti tanah yang mudah untuk dibentuk.
Jadi kelemah lembutan itu bukan seperti yang lemah, lesu, atau yang harus yang kelemat-kelemet, harus yang lambat gitu, lembut gitu, tidak. Tapi lemah lembut itu maknanya adalah hati ya, atau tanah, bukan tanah yang seperti di pantai atau yang di halaman sepak bola begitu ya, tetapi tanah itu menggambarkan hati kita, hati yang mau dibentuk. Siapa yang membentuk? Nah, Tuhan yang membentuk. Nah, melalui siapa? Melalui orang tua di rumah, melalui guru-guru di sekolah. Ayo, melalui siapa lagi? Ya, guru sekolah minggu mungkin. Siapa lagi? Oh, melalui kakek nenek, melalui kakak, melalui adik, atau melalui siapapun. Ya, kita mau belajar, kita mau diajar untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Tuhan sudah mengirimkan orang tua, mengirimkan guru-guru, orang-orang di sekitar kita yang akan membentuk hati kita. Nah, jadi kelemah lembutan itu adalah hati yang mudah dibentuk, hati yang mau dibentuk, dan hati yang mau diajar. Nah, adik-adik, kita tema hari ini kan tentang muridku ya, tentang murid. Berarti kita harus menjadi murid. Kita mau belajar gitu ya. Nah, kita belajarnya juga kalau di sekolah mungkin adik-adik punya buku sekolah, punya buku pelajaran. Nah, dalam kehidupan kita juga punya yang namanya firman Tuhan. Nah, ini adalah buku, ini adalah firman yang akan membentuk kita. Begitu ya. Ini adalah firman yang akan membentuk kehidupan kita. Jadi kita harus mau diajar. Kalau misalnya firman mengatakan bahwa hormatilah orang tuamu, maka kita akan belajar untuk bagaimana caranya kita bisa atau mau menghormati orang tua kita. Nah, adik-adik, kakak mau kasih gambaran terlebih dahulu. Adik-adik tahu kan tepung di rumah ya? Siapa yang pernah lihat tepung? Nah, adik-adik yang kecil pernah lihat tepung enggak? Nah, tepung itu kadang-kadang mama suka pakai untuk apa? Nah, betul, untuk memasak atau untuk bikin roti atau untuk bikin kue. Nah, tepung itu kan lembut ya. Nah, tepung itu kemudian dikasih air, dikasih telur mungkin, terus dibentuk. Bisa jadi donat, bisa jadi kue kek, atau bisa jadi apa saja yang kita bisa makan. Nah, artinya kan tepung itu lembut, bisa dibentuk. Nah, hati kita juga harus seperti tepung, tadi seperti tanah yang mau dibentuk. Adik-adik tahu pasir? Nah, atau batu-batu itu keras atau lembut ya? Kan itu keras. Kalau pasir bisa dibentuk nggak? Ya susah ya adik-adik. Batu-batuan itu susah juga untuk dibentuk karena dia sudah keras ya. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Adik-adik juga nggak mau kayak begitu ya. Adik-adik harus menjadi seperti tepung atau seperti tanah tadi ya, yang mau dibentuk, yang bisa dibentuk. Kita harus terima pengajaran. Nah, adik-adik, jadi kalau misalnya adik-adik di sekolah, adik-adik kan diajar sama guru. Nah, adik-adik harus mendengarkan apa kata guru. Misalnya adik-adik diajarin matematika. Nah, dikasih tahu tuh 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. Nggak boleh melawan. Oh, bukan Bu Guru, itu namanya itu jumlahnya 8. Salah. 2 tambah 2 sama dengan 4. Adik-adik harus mau diajarin. Atau adik-adik diajarin oleh guru sekolah minggunya, atau adik-adik diajarin juga di sekolah, harus saling menghormati, harus saling menghargai. Loh, tadi kita sudah menyanyi ya tentang kasih pasti lemah lembut. Nah, terus kita juga mengatakan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Nah, berarti lemah lembut itu apa? Lemah lembut itu juga mau mengasihi, mau mengampuni. Nah, jadi kita juga belajar bagaimana lemah lembut itu selain juga mau dibentuk, mau diajari, kasih. Lemah lembut itu juga
saling mengasihi. Lemah lembut itu juga berarti mau mengampuni, mau mengasihi orang lain. Nah, kita mau lihat lagi di terjemahan di dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima. Adik-adik udah dapat? Oke, coba dibuka dulu. Matius pasal 5 ayat yang kelima. Nah, kita membaca dulu ayat ini ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Tadi kakak sudah mengajarkan bahwa lemah lembut itu artinya kita juga mau dibentuk, kita mau diajari ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian adik-adik baca di dalam Matius pasal 5 ayat kelima, di situ dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Wah, hebat sekali ya. Tapi adik-adik mungkin ada yang bertanya-tanya tuh di rumah. Loh, bumi kan besar sekali Kak. Gimana caranya kita memiliki bumi gitu ya? Oh, kita bisa memeluk bumi. Masa bisa? Nah, artinya adalah kalau orang yang lemah lembut itu berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, itu artinya mereka bisa menaklukkan bumi. Mereka bisa menaklukkan dunia ini gitu ya. Ketika mereka memiliki, ketika adik-adik gitu ya, atau orang-orang sukses di dalam Tuhan di sana ya, ketika adik-adik mau diajar, ketika adik-adik mau dibentuk, maka adik-adik akan menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu baik untuk adik-adik. Rencana Tuhan itu rencana yang luar biasa untuk adik-adik. Rencana Tuhan itu adalah rencana yang hebat untuk adik-adik. Adik-adik tidak akan mungkin menjadi orang yang biasa-biasa saja. Adik-adik nanti mungkin kalau besar menjadi orang yang hebat. Tetapi dari kecil adik-adik harus mau belajar, harus mau dibentuk oleh Tuhan gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti, ingat tadi di Matius 5:5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Mereka akan menaklukkan bumi. Banyak loh di luar sana ya adik-adik, orang-orang sukses, orang-orang hebat yang mencintai Tuhan ya. Orang-orang yang mencintai Tuhan itu mereka menjadi orang-orang yang sukses gitu ya. Mereka dihormati oleh orang-orang. Mereka juga dicintai, mereka juga dikasihi oleh Allah. Nah, kita juga mau seperti itu. Jadi ketika kita menjadi hati yang lemah lembut, ketika kita menjadi hati yang mau diajar, nah kita mau belajar dari kecil supaya kita besar, kita bisa menaklukkan dunia ini. Gitu ya, kita menjadi orang-orang yang luar biasa, kita menjadi pemenang-pemenang gitu ya, kita mau menjadi jenderal-jenderalnya Tuhan gitu ya, kita mau menjadi orang-orang yang hebat. Tapi sedari kecil adik-adik harus mau diajar. Kalau misalnya orang tua bilang, ayo misalnya kalau lagi makan gitu ya, makan tidak boleh sambil apa, misalnya makan tidak boleh sambil ngomong. Nah, itu kan kita diajar ya. Masa kita lagi makan sambil kita ngomong. Nah, tapi orang tua mengingatkan, nggak boleh, kalau makan harus tenang, makannya pelan-pelan. Itu juga salah satu pengajaran dari orang tua kita, supaya kita makan bisa duduk yang tenang gitu ya. Nanti kita bisa kesedak. Nah, semua apa yang diajarkan oleh orang tua itu adalah hal-hal yang baik. Makanya kita harus mengikuti. Atau ketika tadi kakak ada membahas sedikit ya, bahwa lemah lembut juga berarti kita mau mengasihi orang lain, kita juga mau menghormati orang lain. Ketika kita juga belajar untuk menghormati orang lain, nah maka kita juga akan dihormati oleh orang lain gitu ya. Ingat, kita ingin menjadi orang-orang pemenang, kita akan menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan, karena kekuatan kita hanya dari Allah. Kekuatan kita hanya dari Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar
tentang kelemah lembutan, kita sudah belajar tentang hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar, ya. Jadi jangan menjadi keras kepala, adik-adik. Artinya apa kalau menjadi keras kepala? Itu berarti melawan, ya. Melawan orang tua, melawan guru. Nah, itu tidak boleh, tidak baik, ya. Kalau adik-adik mau menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang hebat, nah, tidak boleh melawan, tidak boleh menjadi keras kepala, tidak boleh menjadi sombong, gitu ya. Aku sudah tahu, aku nggak mau. Nah, itu nggak boleh, ya. Tetapi ketika kita diajar, kita boleh menerima dengan rendah hati. Oh iya, saya mungkin salah. Oh oke, baik. Kita mendengarkan, kita menuruti apa yang diajarkan oleh orang tua kita, atau guru-guru sekolah minggu, atau guru-guru di sekolah. Karena apapun yang diajarkan itu semuanya baik, karena Tuhan yang sudah mengirim mereka untuk kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang ingin kakak sampaikan. Adik-adik ingat, dan adik-adik, kakak ingin memberikan ayat hafalan, ya. Nah, ayat hafalan ini dihafal supaya bisa menjadi kekuatan di dalam hati kita, ya. Bisa menjadi kekuatan di dalam hati, di dalam ketika kita melakukan sesuatu. Kakak akan memberikan ayat hafalan di dalam Efesus pasal keempat ayat yang kedua. Kakak ulangi lagi, ya. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita baca sekali lagi, ya. Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, ini ayat hafalan kita, ini pengajaran kita yang akan kita terima pada sore hari ini, kiranya menjadi kekuatan bagi adik-adik dan kita semua. Kita berdoa, ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengar, firman yang menguatkan hati kami, firman yang memberikan kami terang, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Ajar kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ajar kami untuk kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah hidup kami, inilah hati kami. Kiranya Engkau berkenan atas apapun yang kami kerjakan Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan amat sangat ramah baik. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Widya percaya semua dalam keadaan penuh sukacita. Karena sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan, mari sama-sama kita yel-yel dulu. Ya, kalau Kak Widya bilang disciple kids, adik-adik yang ada di rumah katakan, yes I am, oke? Ya, siap-siap ya. 1, 2, 3. Disciple kids. Yes, I am. Oke, coba sekali lagi. Kak Widya mau dengar nih. Oke. Disciple kids. Oh, oke. Luar biasa ya. Semua katakan di rumah, yes, I am. Oke, hari ini mari persiapkan persembahan kita. Oke, adik-adik bisa lewat transfer atau ada barcode di layar adik-adik. Adik-adik bisa sama papa mama, dibantu papa mama supaya bisa melakukan persembahan via barcode, ataupun bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja. Ya, nanti titip ke mama papa aja. Oke, sebelumnya mari sama-sama adik-adik yang ada di rumah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan.
Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan ibadah, kami boleh Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu, dan saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap persembahan kami itu ketika kami melakukan dengan tulus hati, maka Tuhan berkenan di dalamnya. Terima kasih, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Jangan lupa ya, setiap hari Minggu jam 4 sore kita nonton YouTube Clear Kids Samarinda. Kita sama-sama beribadah sekolah minggu ya Kak ya. Betul Kak. Selain di YouTube juga bisa ditonton di Facebook. Iya. Ya, dan jangan lupa like, subscribe, and comment di Instagram, Facebook, dan YouTube GBI Keluarga Imamat Rajani. Betul ya Kak ya? Iya, betul. Oke, siap Kak? Siap. Disciple Kid, yes I am. Sekali lagi Kak. Disciple Kids, yes I am. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Minggu depan pasti kita bertemu lagi. Kak Tere dan tim akan hadir kembali minggu depan. Nah adik-adik, siap kita akan menerima berkat? Disciple Kids siap menerima berkat? Mari angkat tangannya di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati setiap adik-adik dimanapun mereka berada lewat firman-Mu. Dan hamba percaya kuasa firman-Mu yang akan Tuhan Yesus menuntun setiap adik-adik menjadi orang-orang yang luar biasa. Bapa, biarlah Tuhan dimanapun mereka berada, ada hikmat Tuhan, ada kesembuhan daripada Tuhan, ada cinta kasih daripada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi setiap anak-anak. Tuhan lebih lagi berkati anak-anak kami Tuhan Yesus. Biarlah kami percaya masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Yang sudah diberkati sama-sama Kak Widya dengan semangat katakan amin. Terima kasih, God bless. See you next week.